Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Is everything gonna be alright? I hope so. May Allah always bless us forever. Amin. Welcome to my channel. Today we will study about descriptive text. Students, do you know the meaning of descriptive text? Have you ever studied about this lesson? Before continuing, don't forget to subscribe, like, and share my video. Stay tuned. Anak-anak, di dalam bahasa Inggris terdapat berbagai jenis teks, dari mulai descriptive text, narrative text, recount text, report text, dan beberapa jenis teks lainnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pemaparan mengenai descriptive text ya. Descriptive text is a text that explains what a person, place, animal, and thing is like. Dari definisi di atas, kita bisa menyimpulkan ya anak-anak, bahwa yang dimaksud dengan descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, hewan, atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Biasanya, dalam descriptive text, kita memberikan penjelasan secara rinci atau detail tentang suatu objek yang kita deskripsikan, agar pembaca paham objek informasi yang mereka cari. Contohnya, bila kita ingin mendeskripsikan tentang suatu hewan, maka teks yang kita buat berisi deskripsi yang hanya fokus tentang hewan tersebut saja. Misalnya, memuat beragam informasi tentang deskripsi fisik, makanan, habitat, dan asal-usul perkembangbiakan hingga fakta-fakta unik terkait hewan tersebut. Setelah kita tahu tentang definisi descriptive text, pastinya kalian penasaran kan apa tujuan dari descriptive text itu? The purpose of descriptive text is to describe a particular person, thing, or place. Jadi anak-anak, tujuan descriptive text adalah untuk menggambarkan objek, baik orang, benda, hewan, atau tempat, dengan memerinci objek secara detail, konkret, dan subjektif. Atau dengan kata lain, melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, ketika kita membuat descriptive text, pilihlah objek-objek yang bisa dibayangkan oleh pembaca ya. Contohnya, my lovely dog, and then my beautiful bird, and others. Generic structure atau struktur descriptive text ada dua ya anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama adalah identification. Identification is introducing where or who is the subject is being described. Jadi, pada bagian identification ini biasanya berisi perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang akan dideskripsikan. Tokoh dapat berupa orang, benda, tempat, hewan, atau peristiwa. Perlu diingat ya anak-anak, bagian ini penjelasannya belum spesifik, hanya bersifat penjelasan umum saja. Dan biasanya
Bagian identification ini ada di awal paragraf. Generic structure yang kedua adalah description. The description describes part, qualities, and the characteristic of the person, thing, or place that will be described. Jadi, pada bagian deskripsi atau penjabaran, penjelasannya berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang, benda, hewan, atau tempat yang dideskripsikan. Jadi, pembahasannya lebih spesifik ya. Misalnya, kalau kita ingin mendeskripsikan tentang gunung, kita bisa bahas tentang ketinggiannya, jarak yang kita tempuh agar sampai ke gunung tersebut, berapa temperaturnya, hingga aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di sana. Bisa kita tambahkan di bagian deskripsinya. Gimana sih bikin teks deskripsi bahasa Inggris? Jadi anak-anak, untuk membuat sebuah teks deskripsi bahasa Inggris, selain struktur descriptive text, kita tentunya juga harus tahu tentang language feature, grammatical feature, atau karakteristiknya. Apa saja? Simak penjelasan selanjutnya ya. Yang pertama adalah focus on specific participant. Artinya, ketika kita membuat descriptive text, kita harus memilih objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik. Artinya hanya satu saja ya objek yang akan kita deskripsikan. Misalnya tentang Uncle Jack, Borobudur Temple, My Dog, dan lain-lain. Grammatical features yang kedua adalah use an adjective atau kata sifat. Maksudnya, penggunaan adjektif ini untuk memperjelas noun atau kata benda. Misalnya, a handsome man, a beautiful girl, a red bag, a blue card, and others. The third grammatical feature is use a simple present. Pola kalimat yang kita gunakan dalam membuat teks deskripsi adalah simple present ya, karena menceritakan fakta dari objek yang kita deskripsikan. Jadi, agar kalimatnya lebih mudah dipahami, tenses yang kita gunakan adalah model simple present tense. Grammatical feature selanjutnya adalah use an action verb. Jadi, ketika kita membuat descriptive text, kata kerja yang kita gunakan itu menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dapat dilihat. Misalnya, run, work, cut, eat, and others. Setelah kita mengetahui tentang definisi, tujuan, generic structure, dan grammatical feature dari descriptive text, berikut saya berikan contoh-contoh tentang descriptive text. Yang pertama adalah describing animal. Pada paragraf yang pertama dari teks di atas itu adalah merupakan identification, yang mana merupakan pengenalan secara umum tentang objek yang kita deskripsikan. Sedangkan yang kedua, paragraf selanjutnya adalah tentang description yang memberikan penjelasan tentang ciri-ciri khusus dari objek yang kita deskripsikan tersebut. Anak-anak, contoh yang kedua adalah tentang describing person, yang mana pada describing person ini pada paragraf awal adalah merupakan identification, yang mana sama seperti dengan describing animal, pada tahap paragraf awal berisi tentang penjelasan yang sifatnya umum saja, belum spesifik ya. Sedangkan paragraf selanjutnya berisi tentang ciri-ciri khusus dari objek yang kita deskripsikan.
Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, untuk mengasah pemahaman kalian tentang descriptive text, Ibu Guru ada tugas buat kalian. Tugas apakah itu? Make a short descriptive text about your favorite things. Itu tugasnya ya anak-anak. Jadi coba kalian membuat sebuah descriptive text pendek atau sederhana tentang benda-benda favorit kalian. Pastinya kita punya dong benda-benda favorit yang menjadi sesuatu yang istimewa buat kita. Thank you very much for your nice attention. We meet again the following day. See you next time. The last I say, wassalamualaikum.